الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسوله صدق النبي على حديثه. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merupakan sebuah karunia yang sangat besar apabila hingga saat ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allahu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa berusaha menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, yang benar-benar tunduk dan patuh dengan semua apa yang sudah disyariatkan olehnya. Orang-orang yang beriman dan bertakwa, mereka itulah orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala kelak ketika ia sudah berpisah dengan kehidupan dunia, ia akan mendapatkan kenikmatan di kehidupan berikutnya. Oleh karena itu, yuk mari kita bersama-sama berusaha menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang ketakwaan itu bukan hanya sekedar di kata-kata, ketakwaan itu bukan hanya sekedar di lisan maupun tulisan, akan tetapi harus benar-benar terimplementasikan dalam semua aktivitas kehidupan. Sebagaimana apa yang sudah Allah sampaikan di dalam kitab sucinya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati wahai orang-orang yang beriman kecuali kalian mati dalam keadaan menjadi seorang muslim. Kenapa Allah menuntut kita agar jangan sampai mati dalam keadaan kecuali keadaan muslim? Karena ketika seseorang mati, maka hanya ada dua pilihan baginya. Apabila ia tidak mati dalam keadaan muslim, maka dipastikan ia akan mati dalam keadaan kafir. Ketika seseorang tidak mati dalam keadaan husnul khatimah, maka ia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik wa Allahumma ba'idna min dzalik. Oleh karena itu, ayuhal muslimun al mu'minun rahimakumullah, khatib pun sampaikan kepada saudara-saudara sekalian yang apabila sampai saat ini masih banyak yang santai-santai di pinggir-pinggir jalan, yang apabila sampai saat ini masih banyak yang santai-santai di dalam rumah, yang sampai saat ini masih banyak yang disibukkan dengan aktivitas pekerjaan, maka bersegeralah menuju masjid-masjid Allah, laksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah, karena azan Jumat sudah berkumandang di mana-mana. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila telah dikumandangkan azan Jumat, maka bersegeralah menuju masjid-masjid Allah, laksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah, tinggalkanlah semua aktivitas jual beli, tinggalkanlah semua aktivitas duniawi. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, sebab yang demikian itu adalah baik bagimu apabila engkau mengetahui. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita menjadi orang-orang yang lupa akan Tuhannya, di mana kita morat-marit banting tulang, kita bekerja mencari rezeki,
akan tetapi kita melupakan Tuhan yang maha memberikan rezeki. Kita sibuk dengan mencari kenikmatan dunia, sementara kita melupakan Tuhan yang maha memberikan kenikmatan kepada semua makhluknya. Ayyuhal muslimun al mu'minun rahimakumullah. Manusia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang sempurna, sebagaimana apa yang sudah Allah sampaikan di dalam Quran surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam rupa yang sempurna. Apa yang menjadikan manusia disebut sebagai makhluk yang sempurna oleh Allah? Apa karena manusia diberikan tangan? Ternyata tidak. Karena monyet pun Allah berikan tangan kepadanya, akan tetapi Allah tidak menyebutnya sebagai makhluk yang sempurna. Apa karena manusia diberikan kaki? Ternyata tidak. Karena banyak binatang melata pun yang mereka Allah berikan kaki, akan tetapi Allah tidak menyebutnya mereka sebagai makhluk yang sempurna. Lalu apa yang menyebabkan manusia disebut sebagai makhluk yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah karena manusia Allah karuniakan akal padanya. Dengannya kemudian sepatutnya manusia mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Terlebih lagi Allah karuniakan kepada manusia hati nurani, dan kemudian Allah turunkan kepadanya Al-Quranul Karim, sehingga sudah sepatutnya manusia mampu membedakan mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Inilah yang menjadikan manusia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling sempurna, karena fasilitas kehidupan telah Allah karuniakan kepadanya berupa akal, hati nurani, dan terlebih lagi Allah turunkan kitab suci Al-Quran kepadanya. Maka Allah menyebutnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam rupa yang paling sempurna. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami lemparkan ia pada tempat yang paling rendah. Allah hinakan manusia. Apa yang menyebabkan manusia pada akhirnya dihinakan oleh Allah? Padahal sebelumnya Allah memuji manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Jawabannya adalah karena banyak di antara mereka yang tidak mau menggunakan akal dan hati nuraninya. Apa yang menyebabkan manusia tidak menggunakan akal dan hati nuraninya? Karena hawa nafsu yang ada pada dirinya. Maka ayuhal muslimun, betapa banyak saat ini para cerdik pandai, orang-orang yang mempunyai gelar bergengsi di depan nama maupun di belakang namanya. Ia mempunyai intelektualitas yang baik, akan tetapi ia tidak mau memilih jalan yang benar karena hawa nafsu yang senantiasa diperturutkannya. Maka jangan heran apabila saat ini betapa banyak orang yang pintar, akan tetapi betapa sedikit orang yang benar. Betapa banyak alim ulama, akan tetapi kebanyakan dari mereka adalah ulama usu. Betapa banyak para ustadz, para kiai yang mereka jago di dalam bidang keilmuannya. Ia ahli Al-Quran, ia ahli hadis, ia ahli kitab-kitab para ulama. Akan tetapi ternyata tetap hawa nafsu yang mengendalikannya. Kenapa? Karena syaitan telah memperdayakan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Dan syaitan ketika ia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan ia tidak mau hormat kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, ia sudah berikrar di hadapan Allah. Dengan murkanya ia mengatakan, kami akan berusaha menjerumuskan Adam dan anak keturunannya, semuanya tanpa terkecuali, baik orang awam maupun orang alim, baik rakyat biasa maupun para pejabat negara, semuanya. Hanya satu, kata setan, yang akan ia lepaskan dan ia tidak akan mampu untuk menggodanya. Illa min ibadikal mukhlasin,
orang-orang yang ikhlas dari hamba-hambamu ya Rabb, yang aku tidak akan sanggup untuk menggodanya. Siapa orang-orang yang ikhlas itu? Yang ia berislam karena Allah, ia beribadah karena Allah, ia berdakwah karena Allah, ia beramar ma'ruf nahi mungkar karena Allah, ia berpolitik karena Allah, sehingga al-wala wal bara benar-benar jelas pada dirinya. Jelas pada dirinya siapa yang harus dijadikan sebagai teman koalisi dan tidak sepatutnya dijadikan sebagai teman koalisi, sehingga jelas antara yang benar dengan yang salah. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas, yang tidak takut sekalipun nanti tidak mendapatkan jatah jabatan, yang tidak takut sekalipun nanti tidak dapat jatah menteri, yang tidak takut bahkan sekalipun organisasinya akan dibubarkan. Kenapa? Karena yang diperjuangkan memang kebenaran, tidak ada yang lainnya. Inilah orang-orang yang ikhlas, yang dibutuhkan untuk negeri ini. Yang dicari saat ini untuk bangsa kita adalah orang-orang yang ikhlas, para intelektualitas, para kaum intelektual yang ikhlas, para alim ulama yang ikhlas, para cerdik pandai yang ikhlas, para politisi yang ikhlas. Bukan mereka kaum pragmatis yang sebelumnya mengatakan bahwa kami berada di tengah-tengah umat Islam, pada akhirnya kemudian ia meninggalkan umat Islam. Kami bersama para alim ulama, akan tapi pada akhirnya kemudian ia meninggalkan para alim ulama. Kenapa? Karena ia khawatir nanti tidak akan mendapatkan jatah jabatan. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ini pula sebetulnya yang ratusan tahun yang lalu pernah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kelak di akhir zaman, kondisi manusia tidak lagi mempedulikan halal dan haram. Rakyat, pejabat, semuanya tidak mempedulikan halal dan haram. Mereka semuanya terjangkit penyakit wahan. Kemudian beberapa sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Ma huwal wahn ya Rasulullah?" Apa itu yang dimaksud dengan wahan ya Rasulullah? Al-wahn hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah akar masalah yang sesungguhnya. Betapa cinta kita kepada dunia, sehingga dunia kita letakkan di dalam hati, sehingga kita tidak rela apabila kemudian dia hilang begitu saja. Betapa cinta kita kepada dunia, sehingga banyak di antara kita pada akhirnya menggadaikan Islam demi mengejarnya. Kita menggadaikan agama Allah, kita menggadaikan iman Islam di dalam dada, kita tinggalkan kewajiban kita sebagai hamba Allah, kita tinggalkan sholat, kita tinggalkan zakat, kita tinggalkan puasa, kita lakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata kita lebih cinta dunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, inilah yang menyebabkan manusia pada akhirnya dihinakan oleh Allah. Walaupun sebelumnya Allah memuji mereka dengan kalimat, dan sungguh kami telah ciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi tsumma radadnahu asfala safilin. Kami lemparkan ia pada tempat yang paling hina. Kenapa? Karena banyak di antara mereka yang tidak mau menggunakan akal dan hati nuraninya. Mereka itulah orang-orang yang akan menjadi orang-orang yang menyesal kelak di kemudian hari. Biar di dunia ia merasa menang dengan apa yang dimilikinya, akan tetapi pada hakikatnya ia akan menyesal selama-lamanya.
ia sudah tidak lagi taat kepada Allah, tidak taat lagi mana halal mana haram, tidak peduli lagi mana hak maupun batil, tidak peduli lagi sekalipun harus melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuhal muslimun al mu'minun rahimakumullah, setelah beberapa hari yang lalu kita bersama-sama menyaksikan pemilihan kepala daerah, ada pemilihan wali kota, pemilihan bupati, pemilihan gubernur di seluruh penjuru Nusantara. Kemudian muncullah orang-orang yang menang dan orang-orang yang kalah. Siapa orang-orang yang menang? Mereka yang mendapatkan suara terbanyak. Siapa orang-orang yang kalah? Mereka yang mendapatkan suara yang sedikit. Itulah secara kasat mata. Tapi pada hakikatnya Allah menggambarkan siapakah orang-orang yang menang itu. Di dalam Quran surah As-Saff Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar, ucapan-ucapan yang hak, nasihat, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Sebab tidak ada ucapan yang paling baik kecuali ucapan dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Itulah yang Allah sampaikan di dalam Quran surah Fussilat. Tidak ada ucapan yang paling baik kecuali ucapan dakwah. Tidak ada update status di media sosial yang paling baik kecuali itu adalah nasihat-nasihat dakwah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Apabila engkau itu lakukan, maka Allah akan memperbaiki hidupmu dan Allah akan mengampuni semua salah dan dosamu. Dan kemudian di dalam kalimat pamungkas di dalam ayat itu Allah menyampaikan, wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia mendapatkan kemenangan yang nyata. Itulah hakikat kemenangan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ketika ia benar-benar taat kepada Allah, ketika ia mau benar-benar melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang sudah diharamkan olehnya. Para pemimpin-pemimpin itu, mereka akan disebut sebagai pemimpin yang benar-benar menang. Manakala ketika memimpin, ia benar-benar mengayomi rakyatnya. Ia benar-benar menegakkan keadilan di tengah-tengah mereka. Ditambah lagi mereka pun kemudian menerapkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Di Cirebon, begitu banyak tempat-tempat mungkarat, begitu banyak tempat-tempat maksiat, begitu banyak tempat-tempat yang berpotensi mendatangkan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mempunyai kekuatan untuk menghentikan semuanya itu adalah para pemimpin di kota kita. Cukup hanya dengan satu lembar kertas dan kemudian satu pulpen dan satu kali tanda tangan, maka selesailah, bubarlah tempat-tempat maksiat itu. Itu adalah salah satu contoh di mana seorang pemimpin benar-benar menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebab memilih pemimpin dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab fikih siasah mereka, di antaranya kitab Al-Ahkamus Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi. Apa maksud dan tujuan dipilihnya seorang pemimpin di tengah-tengah umat ini? Yakni litatbiki syariatillah, untuk menegakkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para pemimpin bukan hanya mengurus bagaimana caranya supaya rakyat ini sejahtera, bagaimana caranya agar rakyat ini hidup makmur. Bukan hanya itu yang harus dipikirkan oleh pemimpin, akan tetapi yang harus dipikirkan oleh para pemimpin adalah bagaimana caranya kemudian agar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala benar-benar terlaksana di tengah-tengah rakyatnya. Bagaimana caranya agar rakyatnya mereka banyak yang beriman dan bertakwa kepada Allah,
walaupun dibiarkan yang kafir dengan kafirnya, akan tetapi bagi umat Islam maka itu merupakan kewajiban bagi para pemimpinnya bagaimana mengarahkan mereka, dipaksalah mereka agar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban bagi seorang pemimpin adalah menghentikan berbagai macam kemaksiatan yang ada di tengah-tengah rakyatnya. Kenapa? Karena dia sadar dengan dibiarkannya berbagai macam kemaksiatan, tempat-tempat mungkarat, itu berarti akan menghalangi turunnya barokah dari Allah Subhanahu wa taala kepada negerinya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, rakyatnya, pejabatnya, mereka mayoritas beriman dan bertakwa kepada Allah, benar-benar tunduk dan patuh dengan syariat-syariat Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, pasti kami akan bukakan pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi banyak di antara mereka yang ingkar, tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami tarik keberkahan itu disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kita sebagai rakyat, marilah kita menjadi rakyat yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan barangkali saat ini di masjid ini ada orang-orang yang menjadi pejabat, maka jadilah pejabat-pejabat yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mari bangun kota kita tercinta dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dahulu Sunan Gunung Jati ketika pertama kali mendirikan Cirebon ini dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat itu Sunan Gunung Jati tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada para pelaku mungkarat, para penyesat agama. Dan di antara bukti sejarah adalah di mana pada saat itu Sunan Gunung Jati memberikan hukuman yang tegas kepada Syekh Siti Jenar ketika ia menyebarkan ajaran-ajaran sesatnya. Apa yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati? Yakni dengan cara memberinya eksekusi mati. Itulah Cirebon ratusan tahun yang lalu, di mana Cirebon diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun al mu'minuna rahimakumullah, sampaikanlah pesan khutbah Jumat ini kepada sanak famili keluarga semua di rumah, agar kita bersama-sama berusaha menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu insya Allah kita semua akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin, wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu ad-diyanal kafaratit talihin, wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin. Amma ba'd, فيا أيها المسلمون المؤمنون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصلوا أيها المسلمون المؤمنون رحمكم الله، صلوا على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات كافة عامة من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها، ونخص خاصة على جميع المسلمين والمسلمات في بلدتنا إندونيسيا، وجميع المسلمين والمسلمات في فلسطين، وجميع المسلمين والمسلمات في سوريا، وجميع المسلمين والمسلمات في أيغور جنجان سينا، وجميع المسلمين والمسلمات في راهينيا، وجميع المسلمين والمسلمات في كشمير إنديا، وجميع المسلمين والمسلمات في كل مكان وفي كل زمان يا مجيب السائلين. اللهم سلمهم، اللهم انصرهم، اللهم احفظهم، اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الظالمين، اللهم حرر المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، فإن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر